Halo semuanya, selamat datang di channel Vivi Abil. Buat kalian yang baru nemuin channel ini, tolong ya di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa share yang lain juga ya. Terima kasih. So, di video kali ini aku mau membahas tentang jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Yaps, jurusannya aku sekarang. Mungkin dari kalian juga banyak yang tertarik ingin masuk jurusan komunikasi dan penyiaran Islam gitu kan. Dan sebelumnya aku udah pernah bikin video tentang apa sih bedanya jurusan ilmu komunikasi dan juga jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Karena mungkin masih banyak juga ya yang belum terlalu paham tentang apa bedanya sih antara dua jurusan tersebut. Buat kalian yang masih merasa bingung atau belum paham dan juga belum menonton video itu, ditonton dulu ya. Jadi yang pertama, apa sih jurusan komunikasi dan penyiaran Islam itu? Kalau secara umum ya, jurusan komunikasi dan penyiaran Islam atau yang biasa disingkat KPI itu adalah jurusan yang mempelajari tentang komunikasi di bidang di bidang jurnalistik, di bidang penyiaran, di bidang retorika yang dilandasi dan dijiwai oleh nilai-nilai keislaman. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sesuai namanya juga yang dipelajari pasti itu bakal tentang komunikasi di bidang khususnya penyiaran gitu. Penyiaran tuh apa sih? Kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya kita sebutnya broadcasting gitu ya. Broadcasting yang gak jauh-jauh hubungannya sama radio ataupun televisi dan media. Ya pokoknya gak jauh-jauh dari itu gitu ya. Dan kita juga sehari-hari pun gak pernah lepas dan jauh gitu. Ketika kalian nonton YouTube ini pun gitu ya, pas waktu kalian nonton ini juga kan kalian pakai gadget gitu ya. Dan ini adalah sebuah media gitu. Ya, jadi kita sedang melakukan komunikasi nih sekarang. Jadi kalau misalnya kalian masuk jurusan KPI itu ya sebenarnya kita mempelajari apa yang udah ada di kehidupan kita biasanya gitu. Tapi lebih mendalam, lebih teoritis dan lebih implementasinya itu bakal lebih keren kalau misalnya kalian udah ngerti ilmunya. Karena aku juga ketika masuk jurusan KPI banyak, oh selama ini aku kayak gini, padahal aku bisa lebih dengan cara kayak gini gitu. Mungkin nanti bakal aku contohin ya kayak gimana maksudnya. Nah oke, sekarang bahas tentang apa aja sih mata kuliah, karena ini juga banyak yang sering nanya gitu ya. Kak, nanti kalau misalnya di jurusan KPI itu belajar apa aja sih, apa Islam semua atau gimana gitu? Enggak ya. Jadi yang dipelajari di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam itu beragam gitu ya, nggak cuma satu aja atau dua aja atau enggak. Mungkin untuk lebih jelasnya kalian abis ini simak ya apa aja mata kuliah gitu ya yang ada di jurusan KPI, dan nggak cuma yang ada di UIN Jakarta aja. Ya, aku dari UIN Jakarta, tapi juga dari berbagai UIN, PTI, STAI maupun IAIN lain gitu ya. Karena aku juga udah kenalan sama beberapa teman yang dari jurusan komunikasi dan penyiaran Islam di universitas-universitas lain. Jadi ini buat gambaran kalian ya. Disimak. Nah, jadi ini dia mata kuliah yang bakal ditemuin ketika masuk jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Untuk di UIN Jakarta sendiri, itu ada mata kuliah studi Islam, aplikasi komputer, praktek ibadah dan qiraah, Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, akhlak tasawuf, dan pengantar sosiologi. Dengan 8 mata kuliah dan bobotnya itu 20 SKS. Apa sih SKS itu? Ya kurang lebih mirip sama kayak jam pelajaran waktu di sekolah. Ini untuk semester 1 ya. Sedangkan untuk di UIN Yogyakarta atau UIN Sunan Kalijaga itu ada mata kuliah Islam dan Ilmu Sosial Humaniora, Peradaban Islam, Islam dan Sastra, Pengantar Ilmu Komunikasi, Pancasila, Bahasa Indonesia, Pengantar Studi Islam, Kewarganegaraan, dan Ulumul Quran. Totalnya 9 mata kuliah dengan bobot SKS 20. Hampir mirip ya, tapi memang ada beberapa yang agak berbeda gitu. Terus untuk di IAIN Salatiga itu ada mata kuliah Sejarah Dakwah, Al-Quran, Pancasila, Akhlak Tasawuf, Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Tauhid, Hadis, dan Filsafat Ilmu. Totalnya 10 mata kuliah dengan bobot SKS 20. Terus di IAIN Purwokerto
itu ada mata kuliah ilmu komunikasi, jurnalistik, academic writing, fikih, bahasa Arab, ulumul hadis, akhlak tasawuf, dan PKN. Totalnya 8 mata kuliah, dan aku nggak diberitahu ya sama temanku itu berapa jumlah SKS-nya. Tapi yang pasti biasanya untuk mahasiswa baru, untuk maba, itu SKS-nya nggak jauh-jauh dari 20 SKS. Jadi kemungkinan masih sama gitu. Dan selanjutnya mata kuliah yang ada di STAISPA. STAISPA ini perguruan tinggi yang ada di bawah yayasan pesantren tempat dulu aku belajar. Jadi selain ada dari RA, MI, MTS, MA juga sampai ada sekolah tinggi agama Islamnya gitu. Nah, di STAISPA ini ilmu mata kuliahnya ada filsafat ilmu, tahfidz dasar, Pancasila dan kewarganegaraan, metodologi studi Islam, bahasa Indonesia, ulumul Quran dan hadis, pengantar komunikasi, dan juga bahasa Arab. Ini totalnya ada 8 mata kuliah dengan bobot SKS 22. Ya, yang tadi rata-rata 20, kalau ini 22. Emang setiap universitas itu beda-beda. Gitu ya, jadi termasuk entah bobot SKS-nya maupun mata kuliahnya itu nggak persis sama antar universitas. Nah, terus ini ada sedikit tambahan tentang konsentrasi atau peminatan di jurusan KPI. Itu ada broadcasting atau penyiaran, public speaking, jurnalistik, khitobah atau tablik dan dakwah, dan juga kitabah atau tulis menulis. Ini tergantung universitasnya, nggak semua universitas itu ada semua. Misalnya kayak di UIN Jakarta itu peminatan atau konsentrasinya cuma ada broadcasting sama public speaking. Jurnalistik ada, tapi udah menjadi prodi tersendiri gitu. Begitu juga di univ lain. Jadi nggak semuanya sama. Dan peminatan ini bakal dijumpain nanti saat semester 4. Biasanya gitu. Oke, setelah kalian tahu apa sih yang bakal dipelajarin di jurusan KPI, nah sekarang bagian paling seru sih kayaknya ya, ngomongin prospek kerja kita. Ya karena ketika kita mau masuk kuliah, waktu mau menentukan jurusan apa juga pasti sambil mikir gitu ya, besok kalau udah lulus mau jadi apa, kayak gitu kan kebanyakan. Iya enggak? Iya pastinya. Nah, untuk prospek kerja jurusan komunikasi itu banyak banget gitu ya. Mungkin kalau misalnya yang orang-orang umumnya tahu gitu ya, komunikasi dan penyiaran Islam, lulus jadi dai atau daiyah, lulus jadi dosen, lulus jadi ya banyak gitu. Oke, bakal aku sebutin beberapa, tapi di luar ini pun banyak gitu ya. Prospek kerja untuk jurusan komunikasi dan penyiaran Islam itu biasanya jadi dosen, jadi dai, jadi presenter, jadi penyiar, jadi jurnalis, jadi atau yang agak kekinian gitu ya, bisa jadi corporate blogger, bisa jadi web content media, bisa jadi YouTuber, bisa jadi apapun gitu. Terus bisa jadi blogger, bisa jadi copywriter, bisa jadi communication specialist, terus juga bisa jadi PR. Apa sih PR itu? PR itu public relation ya, atau humas gitu. Zaman sekarang gitu ya, banyak UMKM, banyak perusahaan-perusahaan baru itu yang pasti butuh seorang PR gitu. Bahkan kadang nggak cuma satu doang PR-nya atau humasnya untuk melakukan ekspansi gitu. Ketika membuat perusahaan pasti pengen kan perusahaannya itu berkembang dengan cara apa? Bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah ini tugasnya PR. Terus juga bisa jadi trainer gitu. Ya jadi trainer itu kan membutuhkan kemampuan untuk komunikasi gitu ya, komunikasi yang baik gitu. Kalian pernah gak sih ikut kayak webinar ataupun ikut training yang motivatornya itu bikin kita kayak wah gitu, membangkitkan semangat gitu. Jadi kita bikin semangat orang lain, dan itu tuh super duper menyenangkan gitu. Dan apalagi ya, prospek kerjanya banyak banget soalnya gitu. Kalau misalnya ditantang nih untuk menyebutkan 100 pekerjaan atau 100 profesi yang berhubungan dengan jurusan komunikasi gitu ya, apalagi ditambah ada penyiaran Islam, itu tambah luas banget. Itu kayaknya bisa deh nge-list lebih dari 100 bahkan gitu. Coba deh komen di bawah ya, apa aja sih menurut kalian prospek kerja dari jurusan komunikasi selain dari yang aku sebutkan tadi. Soal kesimpulannya, jurusan komunikasi dan penyiaran Islam ini itu sebenarnya jurusan yang
cocok gitu untuk banyak orang, jurusan yang universal, jurusan yang general gitu ya. Karena aku pribadi dulu ketika memilih jurusan juga aku bingung mau jurusan apa, dan aku akhirnya mendaratkan pilihan coba deh masuk KPI gitu. Dan ketika aku lolos dan aku udah belajar gitu, aku merasa yes, aku nggak salah jurusan gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak ada ya namanya yang salah jurusan gitu, tapi aku menikmati untuk menjadi seorang mahasiswi di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Jadi buat kalian yang masih bingung gitu ya, yang masih mendaftar, yang masih mencari-cari jurusan, aku mau kuliah di jurusan apa, bisa dicoba nih jurusan komunikasi dan penyiaran Islam.